Setelah melewati perjalanan sekitar 4 jam, sampailah aku di rumah nenek. Rumah terpencil di pedesaan di kaki gunung itu tampak begitu menyeramkan. Rumah berbentuk joglo dengan papan jati berukir itu terlihat gelap. Hanya neon kuning yang menerangi halaman dan teras rumah. Bangunan sangat kuno itu masih alami peninggalan kakek buyutku. Semua masih tampak kokoh, termasuk gentengnya yang belum terkikis sinar matahari ataupun hujan. Sementara lantainya masih tanah liat. Nenek tidak mau jika salah satu anaknya hendak memasang keramik. Alasannya adalah telapak kakinya tidak kuat dengan hawa dingin keramik. Ditambah lagi licin yang membuatnya takut jika terpeleset. Segera aku parkir motorku di teras. Hawa dingin dan suara binatang yang riuh membuatku sedikit merinding. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, nenek membuka pintu tanpa membalas salam yang kuucapkan. Terlihat ada keanehan yang muncul dari raut muka nenek. Wajahnya yang keriput tampak pucat pasi. Kemudian tercium aroma delingo bengklai yang khas, yaitu satu tanaman sebangsa jejamuan. Jika seseorang tercium aroma tanaman tersebut, dipercaya orang itu akan meninggal. Aku abaikan aroma tersebut lalu masuk ke dalam rumah tanpa menunggu nenek menyuruhku. Sudah hampir 2 tahun, aku tidak pernah berkunjung ke sini. Tepatnya saat selesai memperingati 1000 hari kematian kakek. Aku ingat waktu itu seminggu setelah lebaran. Aku malas ikut jika orang tua dan kedua kakakku ke sini untuk silaturahmi. Termasuk lebaran kemarin, aku lebih memilih sendirian saja di rumah. Entahlah, sepertinya sifatku belum bisa berubah untuk dekat dengan keluarga lain. Aku rebahan di kursi panjang ruang tamu. Ku tengok jam tangan. Ternyata sudah pukul 8. Kalau mau makan sudah nenek siapkan di dapur, ucap nenek yang duduk di kursi sebelahku. Aku lihat dia asyik susuran. Warna merah tampak mengkilat di bibirnya. Sesekali dia meludah yang membuatku agak risih. Sejak kapan susuran, Nen? Tanyaku penasaran karena baru kali ini aku melihatnya susuran. baru kemarin, jawabnya setelah ngobrol dengan nenek agak lama. Aku menuju ke belakang untuk mandi. Aku menyuruhnya mengantar karena takut. Dia pun menunggu di depan pintu belakang. Sumur tua itu terletak sekitar 10 meter di belakang rumah. Berada di samping jalan kecil menuju perkebunan. Meskipun sudah ditembok sebatas dada di sekitarnya, tapi ada hawa lain yang membuatku ngeri. Ditambah lagi semak dan pepohonan kopi di sekeliling yang menambah aura mistik. Yang paling membuatku bergidik adalah pohon pakel yang menjulang tinggi. Juga pohon kueni dan sawo Jawa yang ada di sampingnya. Semua pohon itu mengelilingi area sumur tua di hadapanku. Menurut cerita ayah, di sana masih banyak makhluk halus yang mendiami. Bahkan dia sering diganggu semasa muda dulu. Dan anehnya, setiap kali ada yang akan menebang salah satu pohon, orang tersebut pasti jatuh sakit. Termasuk salah seorang dukun yang mencoba menebangnya. Dukun itu pun sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Pohon itu pun menjadi pohon yang terkenal angker di desa nenek. Sampai sekarang belum ada yang berani menebangnya. Kula di depanku tampak terisi penuh air, sehingga aku tidak usah menimba dari sumur. Dinginnya, gumamku. Tapi aku tetap mandi karena tubuhku terasa lengket dengan keringat dan debu. Sekejap tercium bau busuk. Aku hanya menganggap mungkin ada hewan yang mati di sekitar. Sebentar kemudian menghilang berganti aroma delingo bengklai. Aroma yang cukup menusuk hidung. Tanpa berpikir macam-macam aku memulai mandi. Hingga bau tersebut perlahan menghilang. Saat sedang asyik mandi, aku dikejutkan dengan bau harum yang semerbak. Disusul dengan sosok yang lewat di jalan sempit ke perkebunan. Sosok itu rambutnya panjang digelung. Tampak beraneka bunga di sekitar gelungan rambutnya. Sementara tubuhnya dibalut jarik bermotif batik putih. Nek, Aku memanggil nenek karena perasaanku mulai tidak tenang. Karena tidak ada sahutan, aku pun menengok ke arah rumah. Tidak nampak ada nenek di sana. Mungkin dia meninggalkanku ke dalam. Aku mempercepat mandi. Bau harum kembali muncul, dan sosok itu kembali terlihat berjalan melintas. Segera aku menyelesaikan mandi dengan penuh ketegangan. Rasa panik dan was-was akan berkejaran di nafasku saat aku memakai handuk dan hendak meraih baju. Tiba-tiba terlihat pohon pakel bergoyang cukup keras. Tidak lama kemudian, sosok orang tua berpakaian petani berjalan ke atas pohon. Orang berjenggot putih itu berjalan seolah berada di atas tanah. Sambil memikul keranjang, dia melangkah menuju ke atas pohon. Sementara di pucuk pohon, terlihat sosok genderuwo yang menggoyang dahan hingga buah pakel berjatuhan. Klebuk, klebuk, klebuk. Dan ternyata suara itu bukan hanya dari buah pakel. Isi keranjang itu pun berjatuhan. Yang dengan samar aku melihat itu adalah tengkorak manusia. Satu persatu tengkorak itu melayang dan kembali masuk ke dalam keranjang. Aku segera melangkahkan kaki hendak berlari.
Tapi di depanku tampak buah pakel itu berserakan. Dan tampak buah itu mengeluarkan warna merah darah yang berceceran. Aku yang sudah kehabisan nyali kembali berteriak. Nek, Nenek. Suara yang keluar dari mulutku hanyalah bisikan saja, seolah terdampar di tenggorokan. Aku semakin bergidik, tubuhku bergetar hebat. Tiba-tiba pakel itu bergerak menyatu, lalu berubah menjadi wujud kepala botak. Matanya hitam, wajahnya putih seperti penuh bedak, dan mulutnya menganga lebar. Sosok itu menggelinding mengitariku. Sudah selesai mandinya. Suara nenek membuat jantungku seakan terhenti. Dengan nafas yang tidak beraturan, aku mendekati nenek sambil melihat sekitar. Tidak nampak apapun yang tadi menakutiku. Semua lenyap. Justru wajah nenek yang masih susuran yang membuatku bergidik. Selesai makan malam, aku merebahkan diri di ruang tengah. Kulihat nenek asyik bersantai di kursi goyang tepat di belakangku. Kursi yang menjadi tempat mainan cucu-cucunya saat berkunjung. Kunyalakan TV 14 inch berlayar cembung. Aku mencoba melupakan sosok hantu yang membuatku masih merinding takut. Tidak usah takut. Dedemit itu hanya ingin berkenalan denganmu. Ucap nenek yang melihatku masih cemas. Aku mencari channel lawak sebagai penghibur. Kemudian aku mulai menikmatinya. Tiba-tiba nenek melempar guling ke arahku. Sebagai penghangat tubuh katanya. Sambil mendekap guling itu, aku mulai melamun tentang kesalahan yang telah kuperbuat. Di mana sifat bandelku yang membuat resah keluarga selama ini. Seringnya terlibat perkelahian saat masih SMK yang berbuntut pemanggilan orang tua. Bahkan hukuman skor sudah menjadi santapanku. Hal itu membuat seringnya terjadi cekcok antara aku dan orang tuaku. Aku mulai berhenti tawuran saat masuk kuliah. Tapi kebandelanku beralih pada sosok cowok yang sering berganti-ganti. Beberapa kali aku mengajak mereka menginap di kontrakan. Hingga akhirnya ayah tahu dan marah besar. Dia pun mengajakku pulang. Disuruhnya aku berhenti kuliah jika sifatku tidak bisa berubah. Akhirnya ibu menyuruhku ke sini menemani nenek. Disuruhnya aku membaur dengan warga desa untuk merenungi diri. Agar bisa melihat betapa susahnya mengejar ilmu pengetahuan. Dan betapa sulitnya mempunyai sifat bersyukur. Selain menemani nenek, aku juga disuruh membantu membersihkan rumahnya. Memotong ranting pohon juga membersihkan rumput liar di sekitar. Biasanya ada orang yang dipekerjakan untuk bersih-bersih setiap 3 bulan sekali. Selama ini 5 anaknya, termasuk ayahku, sudah membujuk nenek agar tinggal bersama mereka. Tapi entah kenapa nenek bersikukuh memilih tinggal di rumah besar ini sendirian. Meski dirayu dicarikan seseorang untuk menemaninya, dia tetap tidak mau ditemani siapapun. Dan alhamdulillah selama ini kesehatannya tidak ada masalah. Dia masih gesit dan lincah meski menginjak usia 85 tahun. Aku tidur dulu, Yan. Jangan lupa sholat. Ucap nenek beranjak meninggalkanku. Tidak lama kemudian terdengar suara radio yang cukup keras dari kamarnya. Hal itu adalah kegemaran nenek dan kakek sejak dari dulu. Sebelum ada TV, radio itu yang menjadi hiburan bagi mereka. Dan sudah pasti acara wayang atau ketoprak yang mereka kumandangkan. Aku yang merasa terganggu segera mematikan TV lalu beranjak ke kamar. Belum sempat berbaring, aku teringat dengan guling yang masih di luar. Aku pun kembali ke sana untuk mengambil guling itu. Tapi aneh, guling itu tidak ada di tempatnya. Tanpa berpikir macam-macam aku melangkah kembali menuju kamar. Dan alangkah terkejutnya ketika terlihat guling itu sudah berada di atas ranjang.